Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Today we will learn together about telling about past event. Apa sih, Miss? Past event itu? Kalian pasti punya kan pengalaman dalam hidup kalian, entah itu pengalaman senang atau pengalaman sedih. Nah, setiap orang itu juga pengen gitu menceritakan peristiwa atau pengalamannya kepada orang lain gitu. Pasti kalian kalau habis mengalami sesuatu ceritakan sama teman kalian, kemarin aku habis mancing nih gitu. Nah, itu tuh yang disebut dengan past event. Past event itu peristiwa yang telah kita lalui gitu, yang telah kita alami. Nah, bentuk waktu yang kita gunakan dalam menceritakan peristiwa di waktu lampau adalah past tense. Ingat-ingat ya, kalau lampau itu pasti pakai past. Nah, untuk menceritakan itu kita menggunakan past kan. Yang pertama adalah simple past tense. Fungsinya udah tahu ya, pasti simple past tense. Nah, namanya past berarti untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Langsung ke pattern atau polanya. Untuk yang pertama adalah kalimat positif. Subjek tambah verb 2. Tahu kan verb 2 ada dua jenis, yaitu reguler dan irreguler. Untuk yang reguler kita hanya butuh menambahkan ed atau d. Sementara untuk yang irreguler kita harus menghafal karena bentuknya sama sekali berbeda dengan verb satunya. Contohnya untuk eat, verb 2-nya adalah eat, ate, eaten untuk verb 3-nya. Gitu. Contoh kalimatnya. My mother cooked grilled fish for my birthday party. Ibuku memasak ikan bakar untuk pesta ulang tahunku. Selanjutnya untuk kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus did not plus verb 1. Contohnya, I did not sleep well last night. Saya tidak tidur nyenyak tadi malam. Untuk simple past tense, verb 2 khusus untuk kalimat positif. Sementara untuk kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb 1 atau bare infinitive. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, tinggal dibalik aja, did-nya ditaruh depan, subjeknya ditaruh tengah, dan verbnya tetap di belakang. Contohnya, did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Atau menggunakan was atau were. Contohnya, was he so busy? Apakah dia sangat sibuk? Gitu. Terus jangan lupa untuk ditambahin the adverb of time atau keterangan waktu biar tambah jelas kalimatnya, kapan kejadian itu terjadi gitu. Contohnya, a minute ago, 1 menit yang lalu. 1 hour ago, 1 jam yang lalu. Last night, tadi malam. This morning, pagi ini. Yesterday, kemarin. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. 2 years ago, 2 tahun lalu, and etc. Dan lainnya. Kalian bisa cari lagi ya, contohnya di buku ada. Nah, yang selanjutnya adalah present perfect tense. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Singkatnya tuh, tenses ini digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi keterangan kayak yesterday, last year, dan lainnya tuh nggak dibutuhkan di sini. Contohnya untuk menunjukkan suatu pengalaman. I think I have seen the movie before. Kayaknya aku udah pernah lihat film ini deh sebelumnya. Terus yang kedua, untuk menunjukkan suatu perubahan. Your English has really improved since you studied at SMKN 2 Jember. Kemampuan bahasa Inggris kamu itu sangat meningkat loh sejak kamu belajar di SMKN 2 Jember gitu. Terus yang selanjutnya adalah menunjukkan suatu pencapaian.
Contohnya, my sister has learned how to read. Adik aku udah belajar membaca loh gitu. Terus yang selanjutnya adalah menunjukkan suatu kejadian yang belum selesai. Contohnya, I'm so worried. My sister has still not arrived from school. Duh, aku khawatir banget nih, adik aku belum pulang dari sekolah. Padahal kan itu udah waktunya pulang sekolah, itu maksudnya. Yang terakhir adalah menunjukkan beberapa kejadian dalam waktu yang berbeda. Contohnya, I have seen several doctors for my illness. Aku udah menemui beberapa dokter nih untuk penyakitku ini. Jadi penyakitnya satu, tapi ke dokternya berkali-kali ke dokter yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk rumusnya atau patternnya. Ada dua jenis ya, untuk setiap bentuk positif, negatif, maupun interrogatif. Ada bentuk verbal dan ada bentuk nominal. Udah tahu kan kalimat verbal dan kalimat nominal? Verbal seperti namanya menggunakan verb. Nominal adalah kalimat yang menggunakan selain verb. Langsung ke contohnya aja deh biar gampang pahamnya. Contohnya, I have. Yang pertama, yang positif, kalimat verbalnya subject plus have has plus verb 3 plus object atau adverb. Contohnya, I have finished my paper. Saya sudah menyelesaikan makalah saya. Untuk bentuk negatifnya, kita hanya perlu menambahkan not di belakang have atau has. Menjadi, contohnya, she has not finished her paper. Dia belum mengerjakan makalahnya. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita hanya perlu membalik have atau has ditaruh depan. Contohnya, has he worked in the company for 10 years? Apakah dia sudah bekerja di perusahaan itu selama 10 tahun? Gitu. Mudah kan? Nah, selanjutnya untuk bentuk nominalnya. Untuk bentuk nominal, itu kita hanya perlu menambahkan been dan noun atau adjective atau adverb. Contoh ya, contoh ke kalimatnya. We have been back from office. Habis have, kita nggak perlu ngasih verb. Kita hanya perlu menambahkan been dan menambahkan noun, adjective, atau adverb. Di sini saya memakai back. Back ini termasuk apa, yo? Coba diingat-ingat. Bener banget. Back adalah adverb. Untuk kalimat negatifnya juga masih sama seperti yang tadi. Setelah have has, kita cuma perlu menambahkan not. Jadi, we have not been back from office. Kita belum pulang nih dari kantor gitu. Terus untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, sama juga, tinggal membalik have atau has-nya ditaruh depan. Have we been back from office? Apakah kita sudah pulang dari kantor? Gitu. Gimana, mudah kan? Pasti kalian udah paham kan? Tapi kalau kalian belum paham, kalian boleh tanya-tanya kok di WA group. Jadi, seberapa paham kalian sama materi ini? Udah paham banget atau paham aja? Kalau kalian masih bingung dengan penjelasan saya, silahkan dibaca nanti handout-nya, atau kalian juga bisa tanya di WA group, biar kita bahas bareng-bareng apa sih yang kalian kurang paham dan apa sih yang kalian bingung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.